Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi perlengkapan jalan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Walman Sidik Sigalingging, Notar 22022372, kelas MTJ 2.13. Pengertian dari sistem informasi perlengkapan jalan adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan membagikan informasi terkait perlengkapan, perawatan, dan pemeliharaan jalan dan infrastruktur jalan raya. Adapun tujuan dari sistem informasi perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan manajemen dan pemeliharaan jaringan jalan dan infrastruktur yang berkaitan. Nah, beberapa sasaran penting lainnya yaitu pemantauan kondisi jalan, perencanaan pemeliharaan, pemantauan keselamatan lalu lintas, manajemen inventaris perlengkapan, optimalisasi infrastruktur jalan, selanjutnya efisiensi operasional. Selanjutnya ada beberapa komponen dari sistem informasi perlengkapan jalan. Kali ini kita akan membahas tentang hardware. Hardware yang dipakai adalah pertama, komputer pribadi atau PC. Digunakan untuk mengakses data dari server untuk menjalankan perangkat lunak. Selanjutnya, perangkat pemantauan dan pengukuran. Ini tuh digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan jalan dan lalu lintas. Selanjutnya, peralatan khusus digunakan untuk pemantauan dan pengukuran khusus mungkin diperlukan dalam sistem. Yang selanjutnya adalah alat komunikasi, digunakan untuk komunikasi antara petugas lapangan dan pusat pengendali lalu lintas. Selanjutnya, sistem informasi perlengkapan jalan menggunakan software. Software yang digunakan adalah sistem manajemen berbasis data. Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mengenai kondisi jalan, inventaris perlengkapan, dan informasi lainnya. Selanjutnya, aplikasi pemantauan kondisi jalan. Aplikasi ini digunakan untuk memasukkan dan mengakses data mengenai kondisi jalan. Selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen inventaris. Biasanya digunakan untuk mengelola inventaris perlengkapan jalan, termasuk peralatan dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan. Selanjutnya adalah perangkat lunak pemberitahuan publiki. Selanjutnya adalah perangkat lunak pemberitahuan publik, digunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang proyek-proyek pemeliharaan, penutupan jalan, atau perubahan lalu lintas yang akan datang. Nah, siapa sih orang yang terlibat dalam sistem informasi perlengkapan jalan? Tentu yang pertama adalah manajer jalan. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan jalan raya dan infrastruktur yang terkait. Selanjutnya adalah petugas lapangan. Petugas lapangan adalah individu yang melakukan pemantauan kondisi jalan, pemeliharaan, dan perbaikan. Mereka menggunakan perangkat mobile dan peralatan pemantauan untuk mengumpulkan data di lapangan. Selanjutnya adalah petugas kesehatan dan keselamatan jalan. Petugas yang bertanggung jawab untuk memantau dan memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas dan melaksanakan kebijakan keamanan lalu lintas. Selanjutnya adalah pegawai administrasi. Pegawai administrasi biasanya bekerja di kantor pusat pengelolaan jalan raya dan bertanggung jawab untuk mengelola data dan dokumentasi terkait jalan raya. Terakhir adalah pihak konsultan. Dalam beberapa kasus, pihak konsultan teknis dan manajemen mungkin disewa untuk memberi saran dan bantuan dalam pengelolaan sistem informasi perlengkapan jalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alur. Bagan alur yang akan saya jelaskan meliputi 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama adalah input, data pemantauan lapangan. Data pemantauan lapangan termasuk data mengenai kondisi jalan, kerusakan, dan perluasan jalan yang dikumpulkan oleh petugas lapangan. Data ini dapat mencakup pengukuran, foto, dan laporan terkait jalan raya. Selanjutnya adalah data inventaris perlengkapan. Data mengenai perlengkapan jalan seperti peralatan, pemeliharaan, alat berat, bahan, dan sumber daya manusia yang tersedia untuk pemeliharaan jalan. Selanjutnya adalah data lalu lintas. Informasi tentang lalu lintas jalan raya termasuk kepadatan lalu lintas, kecepatan, dan pelaporan insiden lalu lintas. Selanjutnya adalah data historis. Data historis tentang kondisi jalan, pemeliharaan sebelumnya, dan proyek-proyek perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alur proses, yaitu pengumpulan data. Data dari berbagai sumber termasuk pemantauan lapangan, inventaris perlengkapan, data lalu lintas, dan data historis dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem.
Selanjutnya adalah pengolahan data. Data ini yang dikumpulkan kemudian lalu diolah dan dianalisis. Hal ini mencakup analisis kondisi jalan, penentuan prioritas perbaikan, dan perencanaan perawatan. Selanjutnya adalah perencanaan pemeliharaan. Berdasarkan data kondisi jalan dan inventaris perlengkapan, sistem ini membantu dalam Selanjutnya adalah perencanaan pemeliharaan. Berdasarkan data dari kondisi lapangan dan data inventaris perlengkapan, sistem ini dapat membantu dalam perencanaan pemeliharaan, termasuk alokasi anggaran, jadwal pemeliharaan, dan penentuan proyek-proyek perbaikan. Selanjutnya adalah pemantauan dan pelaporan. Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real. Selanjutnya adalah pemantauan dan pelaporan. Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real time, pemantauan proyek pemeliharaan, serta pembuatan laporan terkait kondisi jalan, pemeliharaan yang telah dilakukan, dan pembaruan inventaris perlengkapan. Selanjutnya adalah output. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah laporan kondisi jalan. Laporan yang menyajikan data mengenai kondisi jalan, termasuk lokasi kerusakan, retakan, lubang, dan perluasan yang ditemukan selama pemantauan lapangan. Selanjutnya adalah rencana pemeliharaan. Rencana pemeliharaan jalan yang mencakup daftar proyek-proyek perbaikan, alokasi anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya adalah laporan lalu lintas. Laporan tentang lalu lintas termasuk data kepadatan lalu lintas, kecepatan, dan peringatan insiden lalu lintas. Selanjutnya adalah inventaris perlengkapan. Laporan tentang inventaris perlengkapan termasuk ke dalam informasi tentang peralatan, alat berat, bahan, dan sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya adalah laporan proyek dan pembaruan. Laporan tentang proyek pemeliharaan yang sedang berjalan, pembaruan status proyek, dan pemantauan perubahan dalam kondisi jalan. Dan yang terakhir adalah informasi pemberitahuan publik. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang proyek-proyek pemeliharaan, penutupan jalan, atau perubahan lalu lintas yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sistem perlengkapan jalan. Yang pertama adalah perubahan kondisi jalan. Selanjutnya adalah perubahan inventaris perlengkapan, lalu perubahan lalu lintas, perubahan regulasi dan kebijakan, dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Nah, bagaimana sih cara pengendaliannya? Pertama, pemeliharaan rutin. Melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan pemantauan dan perangkat lunak sistem untuk memastikan bahwa semua akan berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah pemantauan kondisi jalan. Melakukan pemantauan kondisi jalan secara teratur untuk memastikan data yang akurat dan memadai. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Melatih dan mengembangkan petugas lapangan dan personel yang terlibat dalam sistem agar mereka dapat menggunakan teknologi dan mengumpulkan data yang benar. Selanjutnya adalah sistem keamanan. Sistem keamanan itu untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dalam sistem dari potensi ancaman keamanan, termasuk peretasan dan akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah pengembangan dan pembaruan berkelanjutan. Ini mengembangkan sistem dan memperbarui perangkat lunak serta peralatan pemantauan untuk tetap memenuhi kebutuhan untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal seperti kontraktor pemeliharaan jalan atau pemasok perlengkapan untuk memastikan informasi yang akurat dan integrasi data yang baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari informasi sistem perlengkapan jalan adalah alat yang penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan raya. Dengan menyediakan data yang akurat, pemantauan yang efisien, dan pengambilan keputusan yang baik, sistem ini membantu memastikan bahwa jaringan jalan raya tetap aman, efisien, dan terjaga dengan baik. Sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.